sendiri, mungkin tetap butuhlah namanya manusia itu bercerita ke orang lain, dimana mungkin orang lain itu bisa memberikan dampak positif, memberikan saran atau memberikan apa yang dimana itu bisa menjadi pedoman untuk mental kita tetap baik. Ya mungkin apabila dirasa emang dari situ belum terdapatkan, kan juga kan ada kan namanya dokter mental atau yang dinamakan juga psikologis, itu kan pasti ada. Itu mungkin kalau dari saya ya lebih ke ini sih, dari saya itu lebih gimana caranya ngadepin masalah biar sekiranya itu kesehatan mental itu tidak menjadi pengaruh yang buruk buat diri saya. Mungkin dengan nyari beberapa referensi yang sekiranya itu bisa kita hadapi untuk menghadapi suatu masalah seperti itu. Nanti dari teman-teman ada ingin menjawab? Aku bisa menjawab. Dari aku sendiri ya, untuk kepedulian terhadap kesehatan mental itu menurutku penting. Tetapi kalau kita menyikapi hal tersebut dengan berlebihan, itu saya rasa menjadi hal yang buruk juga. Ketika contoh saja kita mudah menjustifikasi diri kita tuh kayak terkena mental atau gimana, kayak misal disuruh ini, aku disuruh kalau dimarahin patriarki, kan banyak sekali hal kayak gitu terjadi. Nah, apalagi kita sudah dewasa, seharusnya sangat bisa menyikapi hal tersebut dengan baik. Gitu. Berarti bagaimana kita untuk mensikapi sesuatu tekanan dalam hidup kita gitu ya. Nah, aku pengen nanya nih, bagaimana sih Mas Iqbal nih menjaga bentuk kepedulian Anda dalam menjaga kesehatan mental? Bentuk dari saya sendiri untuk menjaga kesehatan mental sendiri, saya tuh mempunyai apa ya? Kalau dibilang tuh hobi. Hobi itu menjadi salah satu bukan pelampiasan, tetapi cara kita mengekspresikan diri kita ketika kita menghadapi tekanan. Kayak gitu. Dengan hobi tersebut, saya rasa itu sangat membantu untuk meredakan mungkin tekanan dalam pikiran kita atau sesuatu yang memang menghambat kita. Tetapi kalau kita terlalu fokus dalam hobi tersebut, kita malah tidak bisa maju, kita tidak bisa berkembang, apalagi kita stuck dengan permasalahan tersebut. Nah, itu. Jadi bentuk kepedulian Mas Iqbal nih untuk menjaga kesehatan itu melakukan hobi sebetulnya. Kalau boleh tahu apa sih hobinya Mas Iqbal? Saya punya hobi yang mungkin dibilang unik ya, itu saya hobi jalan-jalan jauh, hobi motoran jauh, mungkin luar kota gimana, yang dimana itu jadi apa ya, kayak refreshing lah buat otak. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan jawaban. Ya. Aku cara menjaga dari aku sendiri itu tuh fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Contohnya internal, misalnya cara kita menyikapi sesuatu kayak misalnya terus hal yang nggak bisa kita kendalikan itu contohnya omongan orang lain. Jadi kayak gitu kan mempengaruhi. Kalau misalnya kan omongan orang lain semuanya masih negatif, terus gimana kita mau ini jalan kan? Jadi kita harus fokus sama apa yang bisa kita kendalikan. Itu harus aku masuk. Baik, mungkin ada jawaban lain. Apa yang harus? Oh ya. Tapi kalau stres, feeling itu orang bisa teman, rasa cukup begitu. Berarti bentuk kepedulian Anda itu Mas Nabil ketika menghadapi masalah nongki gitu. Ya kalau lagi stres, pengen ketemu teman aja sih. Ini Mas ini. Kalau mungkin beda kan, kalau kesehatan mental itu kalau lagi ada masalah kan kita langsung merasa kayak kita sendiri, kayak gak ada yang kayak gak ada temannya gitu. Dan kalau bisa, kalau dari saya sih kayak banyak berpikir. Apalagi karena kita kan juga pastinya punya teman, pasti punya keluarga juga. Nah itu bisa disalurkan ya, meskipun kita hanya perlu didengarkan, tapi salah satu cara juga. Apalagi dengan banyaknya konten-konten di media sosial yang melihat dari satu sudut pandang, dan itu kebetulan itu kayak wah kok off-nya sama ya kita ya. Nah itu jadi ramai, itu malah semakin membuat diri kita apa ya banyak temennya, ternyata kita banyak temennya ya sama. Kalau kita lagi ada masalah mental, itu malah kita bikin semakin down. Kalau bisa ya jangan sering-sering membuka seperti itu. Apalagi ya
baik-baik saja. Mungkin ada yang ingin memberikan jawaban lain? Ya, silakan Mas. Oke, izin masuk. Mungkin teman-teman di sini semuanya punya cara ya. Kalau aku nggak ada. Dan kemudian ya udah. Kita sama-sama, mohon maaf, di sini Islam semua ya. Oke. Tuhan kita kan sudah memberikan firman di ayat terakhir Al-Baqarah 86. Tapi kalian berusaha tidak usah. Tuhan tidak akan memberi suatu ujian di luar kesanggupan. Terus ya kalau buat aku pribadi, sudah ya udah ngapain gitu. Apapun ya udah santai aja. Jadi nggak, soal itu sih kalau aku pribadi nggak ada pelarian-pelarian. Mau dikasih segala macam. Ya wes tak, misalnya kamu nginjek aku tak injek dulu. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman semua? Ya, kalau aku ya, aku tuh kadang orang yang kalau istilahnya diem tuh rasa bersalah. Dalam arti semisal ya, kan aku jarang lah kayak misal tidur siang atau ya sering istirahat. Itu karena aku merasa semisal nih, aku kan ada tugas kiranya itu tentang baru di teknik mesinnya nggak coding. Nah itu aku di situ merasa lah oh ini materi baru. Nah itu kalau misalnya aku belum bisa menguasai materi itu, yaitu dalam jangka waktu katakan sebelum matkul sebelumnya itu, nah aku ya lagi kayak misalnya kan kadang enjoy tiktokan atau mungkin lihat YouTube. Nah itu aku mungkin lebih ke pengen belajarin terus. Mungkin itu cara aku buat menjaga kesehatan mental. Kayak misal beraktivitas olahraga lah atau basket, renang. Ya mungkin kalau organisasi itu juga lebih ke cocok-cocokan sih. Misal aku cocok ya aku memaksimalkan, tapi kalau memang aku kelihatan nggak maksimal berarti hari itu bukan jadi support buat aku. Nah, mungkin buat Mas Rapa nih, menurut Mas Rapa nih kira-kira hambatan apa aja sih yang sering terjadi dalam menjaga kesehatan mental? Kalau menurut aku pribadi ya mungkin kalau itu tak lihat dari teman-temanku yang sering cerita ke aku, mungkin lebih ke faktor keluarga sih. Ya mungkin itu jadi tekanan mental buat mereka sendiri. Ya kan di situ yang dimana mungkin merasa itu kayak nggak nyaman itu di keluarga, entah itu tentang ekonomi atau tentang support enggaknya orang tuanya sama keputusan dia. Ya, mungkin kalau dari aku ya mungkin ada lah hal tersebut ya beberapa waktu lalu ada, tapi ya kembali lagi ke gimana cara aku menghadapinya. Misal aku dari aku yang punya pemikiran kayak semua hal itu jangan diambil segi negatifnya. Mungkin aku berani lah melawan semisal kayak dari orang tua tuh punya pandangan lain. Semisal waktu pemilihan jurusan kan dari orang tua tuh diusin ke PJKR. Nah dari aku tuh buat keputusan sendiri kalau emang yang namanya aku tuh pengen di teknik, entah itu teknik apa, dan itu aku benar-benar riset sekiranya yang cocok kemampuan dan aku mau belajar itu di apa, baru aku ngambil dan aku nggak jelasin ke orang tua kalau buat prospek kerjanya seperti apa dan aku punya planning di mana tuh kayaknya berani aja lah ini lah apa ngambil keputusan sendiri, gak harus dituntut walaupun itu orang tua kita ataupun siapapun orang terdekat kita. Ya kehidupan sendiri ya kehidupanku yang aku ingin jalanin. Baik, berarti menurut Mas Raka faktor utama yang menjadi hambatan masyarakat dalam menjaga kesehatan mental itu dari faktor dari keluarga ya? Ya mungkin lingkungan yang lebih kurang support gitu. Lingkungan yang kurang support. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Ya, ini jawaban sendiri ya. Jawab itu hambatan pertama internal tuh. Seberapa peduli kita sama mental sendiri. Kalau yang eksternal yang pasti lingkungan. Jadi lingkungan toksik kan sudah pasti merusak mental ya. Sama lingkungan yang literasi kesehatan mentalnya kurang banget. Kenapa menghambat? Karena di Indonesia kan sepele ya soal kesehatan mental. Orang mental health malah dihujat, bukan jadi padahal di luar bahkan di Amerika yang paling mereka khawatirkan mental. Sampai kalau budaya di sana kan semua film yang kita tonton kalau yang dari Amerika, buku-buku mereka itu selalu menghadirkan scene support group, support satu sama lain, duduk satu sama lain. Jadi lingkungan yang toksik, kalau toksik sudah jelas, sama lingkungan yang literasi kesehatan mentalnya kurang, itu hambatannya. Jadi menurut Mas Nabil hambatan
untuk menjaga kesehatan mental Mas Nabil itu dari internal. Pertama tuh dari seberapa peduli kita untuk menjaga kesehatan mental. Lalu ada kedua tuh dari eksternal, itu lingkungan toksik atau dan lingkungan yang kurang tentang literasi kesehatan mental. Mungkin dari teman-teman semua ada yang memberikan jawaban lain. Oke, aku pengen tanya nih sama Mas Nabil. Untuk Mas Nabil, bagaimana keterbukaan Mas Nabil dalam membicarakan masalah mental? Pemikiran besar mental. Ya, Maksudnya diskusi tentang mental ya. Bagaimana Mas Nabil itu terbuka dalam membahas kesehatan mental? ke orang sekitar. Ya, ke siapapun itu yang mungkin Mas Nabil percaya. Aku sebenarnya nggak tahu ya yang ikat seberapa jauh titik mental kita dikatakan sakit, aku sebenarnya nggak tahu. Jadi kalau untuk berarti seberapa sering aku curhat gitu. Ya, Sejauh ini sih kalau curhat-curhat kayaknya enggak sih. Jadi kalau lagi stres gitu biasanya nyari keseruan aja, tapi nggak curhat bahkan ke orang tua karena ngerasa mampu aja sih. nah, mungkin aku pengen dengar dari POV yang cewek. Mungkin bisa Mbak Laila. Bagaimana Mbak Laila itu keterbukaan Mbak Laila dalam membicarakan masalah kesehatan mental? Harus banyak cerita temen sendiri, aku cerita ke ibu gitu, sama juga ya aku emang harus banget cerita dipendam sendiri, saya nggak bisa. Terus aku juga pernah cerita waktu itu bingung banget nggak tahu cerita ke siapa, aku bilang cerita ke siapa. Aku pengen tanya sama Mbak Laila. Menurut Mbak Laila, faktor apa yang membuat Mbak Laila itu berani untuk membuka diri? Karena aku merasa kalau aku sendiri itu nggak mampu, jadi aku harus melihat dari sudut pandang orang lain tentang misal aku ada masalahnya. Terus menurut orang lain itu kalau kayak gini posisinya harus gimana, jadi kayak aku harus tahu dari sudut pandang beberapa orang. Terima kasih. Nah, tadi Mbak Laila menyebutkan tentang peran orang lain dalam menjaga kesehatan mental kan. Aku pengen tanya juga nih sama Mbak Laila. Menurut Mbak Laila, bagaimana peran teman dekat untuk membuat Anda terbuka? Penting banget. Bagaimana? Ya aku setidaknya harus ada dua orang yang dekat banget, jadi aku bisa cerita ke orang itu. Kalau banyak itu nggak bisa sih. Mungkin ada jawaban teman yang lain? Mungkin Mbak Arafah, Yang ada yang bagaimana peran teman dekat untuk membuat Mbak Arafah yang merasa terbuka? Peran teman dekat. perannya ya. Ya, peran teman dekat. Menurut aku ya sometimes itu aku butuh banget, tapi kalau emang masalahku emang yang masih bisa dipendam yang sendiri, ya udah aku nggak terlalu butuh peran teman, karena kayak aku nggak tahu nih orang ini lagi punya masalah juga atau enggak kayak gitu. Jadi aku nggak yang semua masalah itu aku bisa curahkan ke teman aku kayak gitu, even itu orang yang terpercaya, karena emang nggak ada orang yang bisa dipercaya sih menurut aku seperti itu. Mungkin ada jawaban lain, Mas Nabil. Aku deh. Ya. Teman dekat aku ada agak banyak, cuman untuk cerita ke mereka aku rasa aku enggak, tapi mereka yang cerita ke aku. Tapi ada alasannya sih, karena dulu kan aku juga punya teman dekat yang buatku cerita-cerita kan, tapi akhirnya malah masalahku kesebar, jadi trauma itu aja sih. Jadi akhirnya aku bisa mampu sendiri menurutku. Mungkin ada jawaban teman-teman yang lain atau Mas Aryan, bagaimana peran teman dekat untuk membuat Anda itu merasa terbuka membahas kesehatan mental? Oke, peran teman dekat. Peran teman dekat menurut aku itu penting. Tapi ya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Gak mungkin kita cerita semuanya gitu. Kemudian mengapa kita membutuhkan orang lain? Ya kita termasuk bahwa kita manusia, nggak mungkin kita harus membutuhkan orang, entah itu bermasalah apapun. Ketika kita merasa benar-benar
mengendamnya sendiri, dan alangkah baiknya kita membutuhkan peran teman, membutuhkan motivasi dari teman. Barangkali apa yang kita pikirkan belum tentu sama gitu. Ternyata teman ini punya hal yang kita cari gitu. Nah, kalau kemudian mungkin oleh karena itu semua manusia tak rasa itu punya mental health gitu. Makanya gampangannya kita itu hakikatnya itu dilahirkan bebas. Ketika kita dibatasi oleh satu dua hal, dibebani oleh satu dua hal, kemungkinan kita akan tertekan. Mungkin muncul yang mental health gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya aku ingin tahu nih dari teman-teman bagaimana pandangan teman-teman tentang stigma masyarakat terhadap kesehatan mental mahasiswa. Ya. Soal itu saya sebenarnya kalau kita lihat masyarakat tadi yang dibilang sebelumnya masih bingung, karena apalagi yang generasi sebelum kita, orang tua kita, mereka meremehkan mungkin seperti itu, hal seperti itu kalau anak orang Islam mungkin kalau orang yang udah apa, cuma nggak semua orang kayak gitu. Dan mungkin aku sedikit sharing ya, aku PSDM di salah satu organisasi dan memang jadi tempatnya orang buat curhat, dan rata-rata memang dari curhatan mereka itu ya intinya orang tua aku nggak percaya, orang tua aku nyalain atau pressure dan segala macam, dan itu yang membuat pada akhirnya mereka tadi ya ngerasa nggak maksimal gitu. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada jawaban lain? Ya, izin masuk. Ya mungkin kalau ngomongin tentang masyarakat Indonesia ya, ini itu kalau dilihat dari contohnya aja di desa-desa yang pelosok, itu mungkin pandangannya ke orang yang kuliah itu dia malah memberikan beban. Kayak semisal yang temanku, dia kan ya jujur aja di kuliah dia itu berpengen juga organisasi. Nah sedangkan karena dia wakilnya itu tahu dia itu ada embel-embel kayak di univ negeri, terus juga di walaupun swasta ya, dia itu malah dijadiin itulah kayak semisal diikutin Karang Taruna. Nah itu dia malah dikasih beban yang sekiranya itu gak masuk akal, sampai orangnya itu gak mau loh beli pet dia sama beli jaket itu ada tulisan polifnya itu, orangnya sampai gak mau. Benar-benar mau, akhirnya ya itu tadi akhirnya support dari teman-temannya ya, akhirnya dia tidak di sini jaketnya, tapi ya atas dasar itu tadi aku tahu komponennya biasanya itu kayak ya masyarakat benar-benar minim loh kalau buat Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya aku pengen tanya sama Mas Iqbal, bagaimana pengalaman pribadi mengalami persepsi Mas Iqbal tentang kesehatan mental? Untuk pengalaman pribadi terhadap kesehatan mental ya, itu sendiri itu lebih ke pengalaman itu membentuk mental ya. Bukan saya yang sikapi, tapi membentuk mental bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang semakin mungkin bisa dibilang semakin sulit atau semakin banyak tekanan. Dengan banyaknya pengalaman hidup, tentunya kita bisa lebih bersikap, entah itu mensikapi dengan baik ataupun enggak. Nah itu intinya, kita dari pengalaman hidup tersebut bisa lebih bersikap dengan mental kita. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman semua? Pengalaman tentang kesehatan mental ya, aku sebenarnya notice yang laporan tadi kan, aku yakin banget itu sebenarnya. Jadi makanya prinsipku sejauh ini apapun masalahnya pasti selesai. Sama ada pola pikir yang, jadi ada
kata-kata yang membentuk pola pikir gue tentang unsur yang ada di berlian sama di batu bara sama, cuman beda tekanan. Di berlian ini tekanan lebih powerful. Nah itu sebenarnya sejalan sama yang Al-Baqarah tadi. Jadi sejauh ini titik terendahku memang selalu ada, tingkat stres tertinggi itu selalu ada. Tapi kurasa daripada itu menghancurkanku, kurasa itu lebih membentuk. Jadi aku punya benteng mental karena ayat itu sih kayaknya. Mungkin ada jawaban lain? Mungkin dari Mbak Arafah? Ulang-ulang. Pertanyaan, baik. Bagaimana nih pengalaman pribadi mempengaruhi persepsi Mbak Arafah tentang kesehatan mental? Tadi aku setuju sama masnya pertama yang katanya pengalaman itu membentuk kesehatan mental. Kalau aku sendiri tuh pernah mengalami ya suatu tekanan lah itu waktu SMP. Nah jadi di situ emang ternyata tekanan itu emang awalnya tuh kayak wah kayak aku udah kayak ngerasa nggak sanggup gitu kan. Tapi ternyata kalau emang dijalanin terus gimana cara kita menghadapinya itu menurut aku emang bisa membentuk mental kita lebih baik, bukan malah memperburuk. Jadi menurut aku gimana cara mengatasi dari pengalaman itu sendiri, dari tekanan itu sendiri. Berarti pengalaman pribadi itu menjadi apa ya? Mental kita lebih kuat Iya, menghadapinya. menghadapinya. Ya, menghadapinya. Baik, terima kasih. Untuk aspek pertama saya sudah mendapatkan data dari jawaban teman-teman semua. Selanjutnya saya ingin bertanya nih pada teman-teman semua. Bagaimana pandangan teman-teman terhadap literasi kesehatan mental pada mahasiswa? Mungkin saya ulangi lagi ya pertanyaannya ya. Bagaimana pandangan teman-teman semua nih terhadap literasi kesehatan mental pada mahasiswa? Mengenai literasi, mungkin saya kalau tanya itu maksud dari literasi itu dari kitanya memandang kesehatan mental orang di sekitar kita atau kita membaca tentang ya mungkin tentang ya informasi itu mengenai kesehatan mental. Lebih ke bagaimana mahasiswa mendapatkan informasi tentang kesehatan mental. Mengenai informasi Ya. Mungkin karena sekarang banyak aksesnya itu mudah dengan internet, dengan apa namanya, kalau saja kemarin ada kasus bunuh diri mahasiswi UNS ya, di Jembatan. Nah itu banyak sekali komentar-komentar ya, tentang kesehatan mental, lalu mulai banyak juga konten creator yang membahas tentang mental health. Jadi mungkin kalau daripada saya seharusnya sudah cukup mendapatkan informasi dari internet yaitu terkait dengan kesehatan mental. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mbak Laila. Bagaimana sih Mbak Laila itu sebagai mahasiswa dalam mengelola emosinya? Boleh sampai di slide dulu. Gimana itu aku kayak cara meditasi. Gak usah terlalu omongan orang yang kurang enak. Kecuali itu emang hal yang membentuk diri. Jadi bisa yang belah-belah yang bagus juga. Baik, kemudian saya ingin bertanya kepada Mas Arya. Bagaimana menurut Mas Arya pandangan masyarakat mengenai literasi kesehatan mental? Tadi kan yang pertanyaan ini sebelumnya mahasiswa, nah ini lingkupnya sekarang masyarakat.
masyarakat itu membutuhkan hal itu karena apa ya, terkadang ada lagi cerita-cerita dari mas atau mbaknya yang masih banyak apa ya, mahasiswa itu yang menyikapi mental itu masih kurang. Nah itu kan tumbuhnya awalnya kan sebelum mereka menjadi mahasiswa pastikan dari masyarakat dulu. Jadi mungkin literasi kesehatan mental itu perlu lebih ditanamkan lagi di masyarakat, karena nggak semua masyarakat sekarang itu mengetahui tentang itu sih. Mungkin ada yang memberikan jawaban lain dari jawaban Mas Arya. Aku bisa menjawab ya. Mungkin dari masyarakat sendiri tentang kesehatan mental itu masih sangat minim. Apalagi kita kan tidak bisa menyamaratakan terkait kondisi masyarakat semua. Jadi misal saja nih, ada satu masyarakat atau satu orang yang dia hanya memikirkan besok buat makan apa buat keluarga, otomatis dia nggak akan mikirin mentalnya karena itu merupakan bentuk tanggung jawab dia. Tetapi untuk secara menyeluruh tentang kesehatan mental di masyarakat sendiri itu mungkin masih minim. Bisa dilihat dari cara pandang masyarakat terhadap permasalahan anak-anaknya, terhadap permasalahan yang mungkin dihadapi dirinya sendiri. Mungkin ada jawaban lain. Mungkin terkait ini ya, masyarakat terhadap kesehatan mental tanya. Kalau masuk kalau menurut saya sebenarnya tantangan bangsa Indonesia itu adalah pembangunan SDM-nya nomor satu. Karena ya seperti yang kita tahu bangsa kita itu masih mencampur adukan antara logika mistika dengan realita. Nah, kenapa saya tarik ke sini? Karena ketika kualitas mental individu masyarakat Indonesia itu baik, mereka nggak akan mungkin percaya logika mistika. Katakanlah dia lebih milih mau kaya, lebih milih datang ke dukun daripada dia usaha. Itu kan merupakan, kalau menurut saya pribadi ya, itu orang sakit. Dia kan bisa membedakan mana fakta, mana cuma logika mistika itu tadi. Nah, itu adalah bukti bahwa memang ya kenyataannya dasarnya kalau bahasa hukumnya seperti itu, bahwa negara kita yang memang soal itu sangat minim. Kesalahan dibuktikan dengan yang tadi, kualitas SDM kita tertinggal. Sekarang berapa persen dari kita yang kuliah? Dari 280 juta orang, nggak ada 1%. Itu sebenarnya PR pemerintah sebenarnya, tapi juga diiringi dengan kita sebagai ya jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kita juga punya kewajiban untuk itu. Terima kasih. Mungkin terima kasih kami sudah mendapatkan data tentang aspek dua, yaitu sikap dan respon. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Mas Raka. Menurut Anda, menurut Mas Raka, bagaimana pengaruh lingkungan akademik? Bagaimana pengaruh lingkungan akademik terhadap kesehatan mental mahasiswa? Terkait lingkungan akademik ya, mungkin itu karena dari mahasiswa sendiri mungkin dari mahasiswa ini tuh merasa kalau apa yang dia cari di perkuliahan itu belum sesuai lah. Ya mungkin dari segi mungkin dia merasa daftar kuliah itu mahal. Nah, tapi dari segi akademiknya aja itu setelah dia berkuliah katakanlah jalan bisa 1 bulan 2 bulan itu ketemu lah itu sama dosen yang mungkin memberikan akademik itu nggak sesuai. Kayak misal dia udah serius tapi dengan dosen itu yang memberikan pembelajarannya itu kurang, jadi malah cuma tak sekedar dia itu merasa waktunya itu terbuang gitu, yang dimana seharusnya dia bisa belajar itu kalau cuma segitu ya mending belajar sendiri lah, mending sambil kerja lah. Ya mungkin di situ juga kita kan nggak bisa juga kan memaksakan orang lain, entah itu kita yang ngatur dosen atau yang dosen juga yang harus menuntut kita, kan nggak bisa. Jadi mungkin kalau masalah pentingnya ya mungkin mahasiswa tersebut harus inilah diberikan bekal ilmu, entah itu dari seminar atau apa yang sekiranya itu
brutal lah buat mahasiswa itu menghadapi kalau terjadi hal-hal yang seperti tersebut itu pasti. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mbak Nova nih. Bagaimana Mbak Nova berikan reaksi ketika ada teman yang menceritakan masalah kesehatan mental? Aku sangat terbuka sih. Jadi karena ya aku melihat teman aku kan bisa jadi emang dia lagi butuh banget teman untuk apa ya, melepaskan beban pikirannya dia gitu kan. Kita nggak ada yang tahu kalau itu tuh emang dia tuh lagi di titik terlelahnya dia kayak gitu. Jadi ya mau gimana pun aku harus terbuka, dan aku tanya juga kayak kamu tuh butuh didengar doang atau juga butuh dikasih solusi kayak gitu. Kalau emang dia butuh dikasih solusi atau gimana ya aku kasih solusi. Cuman kalau emang dia itu butuh didengar doang ya nggak apa, jadi aku tetap dengar. Kan tadi ketika mereka reaksi nih, terus bagaimana perasaan Mbak Rova terhadap masalah kesehatan mental setelah mendengar ada teman dekat yang cerita tentang kesehatan mental? Gimana? Tadi kan reaksi, kemudian setelah memberikan reaksi, bagaimana perasaan Mbak Rova terhadap masalah kesehatan mental? Ya gimana ya, penting gitu kan, karena balik lagi apa namanya ke masalahnya dia tadi. Dan aku juga ini ya apa namanya, sebelumnya tuh aku harus gimana caranya nggak kesebar cerita itu, karena kalau misalkan nanti dia tiba-tiba nih aku nggak sengaja kayak ngomong ke salah satu orang, kayak dia si teman aku nih tadi habis cerita gini, dan dia nanti bakal nggak percaya sama aku lagi, dan itu malah merusak mentalnya dia lagi gitu. Jadi aku emang harus yang lebih ke hati-hati sih gitu. Terima kasih. Aku pengen tanya nih kepada Mas Iqbal. Menurut Mas Iqbal, bagaimana lingkungan kampus memengaruhi pemahaman Mas Iqbal tentang kesehatan mental? Menurut saya sendiri, lingkungan kampus itu sebenarnya mempengaruhi ya untuk tentang kesehatan mental itu sendiri. Mungkin dari kita dulu, mulai dari diri sendiri, terus mulai dari orang-orang terdekat, terus mulai dari lingkungan akademik. Seringkali kita merasa kecewa ya, itu di lingkungan akademiknya. Ketika kita ingin berkuliah, tujuan kita ingin berhasil, ingin mencapai kesuksesan, tetapi kita tidak mendapatkan hal-hal yang seharusnya kita dapat, itu sangat merusak mental mahasiswa. Saya sering sekali menjumpai beberapa teman-teman saya yang seangkatan dengan saya, akhirnya mereka jarang kuliah, akhirnya mereka nggak kuliah ya karena mereka tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Mental dia itu udah kebentur duluan dari awal begitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman? Ya, silakan bisa menanya juga. Soalnya baik, bagaimana lingkungan kampus mempengaruhi pemahaman Mas Nabil tentang kesehatan mental? Pemahaman ya. Dari soal pemahaman terasa karena kita masih menganggap kesehatan mental itu sepele, kurasa nggak terlalu membantu sih, karena 20 tahun aku itu kurasa sesi nongkrong bahas kesehatan mental itu nggak ada di lingkungan kampus. Jadi mereka kalau ada yang curhat, kalau nggak digolokin ya begitu. Jadi kurasa untuk membantu pemahaman kurang, tapi kalau untuk membentuk rasa cukup kuat di kampus. Kami sudah mendapatkan data dari aspek pengaruh lingkungan. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Mas Zidan. Menurut Mas Zidan, tantangan terbesar bagi orang-orang untuk membicarakan kesehatan mental secara terbuka? Menurut sih itu takutnya malah jadi aib bagi kita. Maksudnya kan ya walaupun semua orang pasti punya kekurangan masing-masing, tapi pernah juga salah kesehatan mental. Jadi ya mungkin faktor dari diri sendiri.
terkait. Mungkin kalau misal saya mau cerita malah nanti sebar atau malah nanti malah makin gede masalahnya. Nah, apalagi kalau orang yang kita percaya itu belum mempunyai ilmu tentang kesehatan mental, malah takutan tersakit. Terima kasih. Mungkin saya ingin jawaban dari Mbak Laila. Mbak Laila, tantangan terbesar bagi orang-orang untuk membicarakan masalah mental secara terbuka. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman. Mungkin Mas Rama yang jawab. Mungkin terkait itu pertanyaannya lebih lagi. Menurut Mas Rama, apa saja tantangan terbesar bagi orang-orang untuk membicarakan kesehatan mental secara terbuka? Ya mungkin tantangan terbesar itu yang pertama rasa takut sih. Terus yang kedua ya mungkin faktor keberanian juga kan, ya mungkin dari orang yang pengen bercerita itu dia juga nggak tahu orang yang pengen diceritain itu bisa menerima dia apa enggak. Mungkin tantangannya itu kurangnya tempat buat orang yang sekiranya itu punya masalah mental untuk cerita buka di area kampus. Mungkin kan selama ini juga mungkin area juga belum ada kan, kak misal yang terus terang kayak menyediakan tempat berkos gitu kan di perkuliahan itu belum ada. Mungkin juga orang yang mau ke sana itu mikirnya yang ngapain ke sana itu juga belum tempat dekatku. Ya mungkin di situ sih tantangan itu ya belum ada yang Oke, aku pengen tanya nih sama Mas Rafa. Seperti apa sih bentuk lingkungan sosial yang ideal menurut Mas Rafa? lingkungan sosial yang ideal adalah ketika kita bisa memilih pertemanan yang sekiranya itu memberikan dampak positif loh, yang ada positifnya yang bisa kita ambil. Mungkin itu lebih ke gimana cara kita dalam memilih pertemanan sih. Ya mungkin kalau sekiranya kita pengen yang sosial yang sehat, ya itu ya gimana caranya kita bisa mencari dan membuat lingkungan itu sendiri. Mungkin dari aku secara pribadi, kalau aku pengen lingkungan seperti apa ya aku harus bisa, aku harus jadi orang yang seperti itu di lingkungan itu sendiri. Mungkin seperti itu. Mungkin dari Mas Sambil yang jawab ya? Ada dua. Pertama, di lingkungan yang literasi kesehatan mentalnya kuat. Yang kedua, support environment, jadi orang-orangnya tahu kapan harus mendukung orang lain, gitu ya. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman semua. Silakan Mas Arif. Kenapa kita nggak coba meng-create itu? Nggak apa-apa. Jadi fakultaria F itu yang mungkin di sini juga teman-teman ya, itu tim disiplinnya luar biasa ngerayain depan muka, sempat ada fisik tahun dulu. Tapi di tahun ini semuanya berubah karena ya tetap ada nih tim dis, tapi kita coba ngomong, tolong jangan terlalu ini nggak bisa disamain zaman sekarang dengan zaman dulu. Ada yang kedua, diklat ada suatu kebetulan, balik lagi aku PSDM, aku megang LKMM. Kalau teman-teman mungkin belum tahu LKMM itu tahun sebelumnya dia memang menjadi momok buat mahasiswa baru. Tapi ketika LKMM itu tahun minggu kemarin dari Kamis sampai Minggu, itu kita bikin fun, nggak ada senioritas, nggak ada renungan malam baru tidur, forum baru selesai setengah 2 pagi, itu nggak ada. Tak ubah per materi ada 15 menit waktu istirahat, kita sekalian lagu, ada kita isi games. Itu kalau dari aku pribadi itu, walaupun aku jujur tadi aku bilang di awal aku nggak terlalu mikir itu ya sana, tapi itu bentuk kepedulian aku dengan kita merubah biasanya ada dan menciptakan lingkungan yang tadi seperti itu. Baik, terima kasih. Aku pengen tanya kepada Mas Iqbal, respon
respon seperti apa yang paling dibutuhkan seseorang untuk mereka pertama kali bercerita? Menurutku respon pertama ya, untuk mereka yang mau bercerita tentang masalah mentalnya itu antusiasme. Contoh saja ketika ada seseorang yang mau bercerita kepada kita, terus kita mengekspresikannya dengan tidak baik, tentunya mereka malah khawatirnya ya, itu malah menjadi permasalahan juga bagi dia. Dia kurang percaya ke orang, dia susah nyari orang bercerita. Nah, hal seperti itu. Dan yang kedua itu lebih ke apa ya, cara dia menjaga kerahasiaannya itu. Ya, mungkin ada jawaban lain dari teman-teman semua. Apa Mas Arya nih punya jawaban sendiri? Silakan. Oke. Respon pertama apa tadi? Respon seperti apa yang paling dibutuhkan seseorang ketika pertama kali bercerita? Oke, respon pertama kali bercerita yang dibutuhkan orang itu seperti kita ketika kita ingin bercerita otomatis apa ya, cerita kita itu diterima dulu ya. Ya, jadi bagaimana kita nggak membatasi mereka untuk bercerita apapun itu, kita terima dulu mereka, kita pahami mereka bahwa apa ya, kita juga nih masuk ke dunianya mereka, kemudian kita menyikapinya itu setelah benar-benar mereka itu sudah selesai. Ketika kita memotong mereka atau kita nggak punya antusias ke mereka, mereka cerita kita main HP aja pun itu sudah termasuk menyepelekan mereka. Mereka tidak punya tempat cerita, kita malah meremehkan gitu kan, malah menyepelekan. Nah, dan hal-hal seperti itu yang sekarang minim, mulai menurun. Temennya lagi cerita, temennya lagi butuh tempat, temennya lagi butuh masukan. Terkadang kita malah menyepelekan, malah bisa malah main HP, malah melakukan kegiatan lain. Jadi ibarat kita yang sebagai apa ya, kita yang mau cerita pun jadi nggak enak gitu kan. Apalagi kan ketika orang lain mau bercerita ke kita, otomatis kita harus memahaminya dulu, kita harus masuk kira-kira teman-teman ini membutuhkan apa gitu, baru kita bisa sama-sama mencari jalan keluar yang sama. Kita jaga seperti masa tadi, kita jaga rahasia hal itu tadi. Mungkin dari situ Mungkin aku pengen dengar dari jawaban Mas Tata tentang respon seperti apa yang paling dibutuhkan seseorang ketika pertama kali bercerita. Ya, kalau dari orang yang sebenarnya bisa memahami ya, harusnya dia memberikan feedback, respon yang mungkin kalau misal dari dia itu bawa cerita senang lah, ya kita nerimanya itu juga dengan have fun, enjoy, senang gitu. Jangan malah memberikan feedback kayak dari rapor kita rasa dia tuh mau memberbagikan cerita kebahagiaannya tuh jadi terhalang karena itu dia beda respon kita dari rapor kita itu kayak kerasa ya lelah atau marah. Ya itu dari kita ya harus bisa merespon yang sepadan lah. Ya mungkin yang dia mau ceritain tentang emosional atau tentang hal yang bahagia kan, ya jadi kita harus menyikapinya itu mikirin perasaan orang lain juga. Jangan cuma ngedepanin ego yang bisa baru kita hadapi, walaupun kita baru ada masalah, tapi namanya orang lain juga saya mau ngasih tahu sebuah informasi yang mungkin entah itu tentang apa ke kita, kan harus kita terima lah. Dimana namanya manusia kan juga kan makhluk sosial ya, kita nggak bisa memprioritaskan ego kita seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada jawaban yang berbeda dengan Mas Raka, silakan bisa disampaikan. Mungkin Mas Nabil, Apa yang orang butuhkan ya? respon seperti apa yang dibutuhkan? Aku nggak tahu sih apa yang mereka butuhkan, karena literasi kesadaran kata aku juga kurang. Tapi yang selama ini aku lakuin, kalau kan aku banyak dengar orang-orang curhat ya, yang aku lakuin biasanya dengerin dulu mereka. Nanti biasanya mereka selesai cerita, ada sesi diam agak lama nih.
Habis itu ada seru-seruan, jalan-jalan kan, dan banyak tugas sama stres gitu. Jadi yang rasa kalau sepengetahuanku yang paling itu kan didengarkan gitu. Makasih. Aku pengen tanya sama Mas Nabil nih. Mas Nabil, apa yang dibutuhkan Mas Nabil untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan mental? Ya, pertama edukator berkualitas ya. Kan di Indonesia alhamdulillah sudah ada pilar edukator tentang finansial, ada edukator kesehatan kita, edukator agama banyak banget. Nah edukator tentang kesehatan mental ini yang psikolog itu nggak ada yang viral terasa, jadi aku nggak tahu. Jadi yang apa pertanyaannya? Yang dibutuhkan untuk pemahaman. Ya pertama itu ada edukator yang berkualitas. Jadi sampai rakyat Indonesia ini punya perspektif kalau bahas kesehatan mental itu nggak lebay. Aku pengen, makasih ya buat Mas Nabil yang sudah mengajarkan jawabannya. Aku pengen tanya sama Mas Raka. Mas Raka, apa yang Mas Raka harapkan dari kampus terkait dengan dukungan kesehatan mental mahasiswa? Kalau ngomongin tentang kesehatan mental mahasiswa ya mungkin dengan diadakannya mungkin terkait seminar lah, pentingnya untuk kita sesama mahasiswa itu saling mengerti lah antara gimana cara kita menyikapi sesama mahasiswa yang mungkin kondisi seseorang itu beda-beda ya, karena terkait tentang faktor pembulian kayak gitu kan juga kan maksudnya ke ranah mental ya mungkin dari mungkin itu gak cuma nyediain seminar terkait tentang mungkin pembelajaran kayak misal tentang bisnis atau cuma tentang kayak skill, nah itu juga penting lah namanya seminar tentang kesehatan mental mungkin cukup sederhana. Terima kasih. Selanjutnya aku pengen tanya sama Mas Nabil, kebiasaan baik apa yang ingin Anda bangun untuk menjaga kesehatan mental selama perkuliahan? Selama perkuliahan, pertama punya pola pikir yang sehat ya. Jadi pola pikir prinsip, kita ngomongin prinsip. Algoritma tadi itu konkret ya. Jadi pertama prinsip, terus kedua pintar-pintar dari lingkungan. Jadi kalau sudah tahu lingkungan yang buruk, antara dua kan kalau sudah terjebak di lingkungan buruk antara kamu mengubah lingkungan atau kamu yang berubah karena lingkungan. Aku yakin semuanya terpengaruh, nggak mungkin bisa berubah, nggak kuat kita. Jadi pintar-pintar dari lingkungan gitu. Terima kasih ya Mas Nabil atas jawabannya. Kemudian aku pengen tahu nih jawaban dari Mbak Leila. Kebiasaan baik apa yang ingin Mbak Leila bangun untuk menjaga kesehatan mental selama perkuliahan? Terima kasih. Aku selanjutnya aku pengen bertanya sama Mas Zidan. Bagaimana harapan Mas Zidan terhadap lingkungan sosial dalam mendukung kesehatan mental mahasiswa? Saya penting yang pertama ditingkatkan lagi literasi tentang kesehatan mental. Karena apa? Memang Indonesia masih belum tentang literasi kesehatan mental. Ini ada jawaban lain dari teman-teman semua? Sama dari karena apa namanya? Dengan menikah itu kan mungkin dari kita banyak yang cerita tentang masalah kita, tapi respon dari orang yang kita cintai itu malah membanding-bandingkan. Sementing ya gitu kan. Itu termasuk masih miliknya kita. Kalau bisa ya mungkin dari mahasiswa sekolah sendiri apa namanya mengadakan banyak sekali edukasi, seminar atau semacamnya lah pada turun langsung ke mahasiswa yang lain. Nah, selanjutnya apa ini Mas? Dukungan seperti apa yang paling efektif? Dukungan apa yang paling efektif untuk
mendukung kesehatan mental mahasiswa? Ya dari lingkungan kita, dari lingkungan mungkin, atau juga bisa dari para akademisi, dari dosen waktu mengajar juga. Mungkin bisa juga ditambah dengan sekali literasi kesehatan mental, atau enggak ya motivasi lah. Kita semua mesti harus punya motivasi, prinsip kita sendiri. Baik, mungkin ada jawaban lain dari teman-teman semua? Aku pengen tanya sama Mas Nabil, modifikasi kebijakan akademik apa, seperti apa yang Mas Nabil harapkan untuk mengurangi tekanan akademik mahasiswa? Kebijakan. Jadi kebijakan akademik ya. Ternyata lebih banyak menyediakan tempat konseling ya. Jadi kalau tahu lingkungan yang nggak bisa nerima kegiatan guru kita, ada yang curhat kalau dia jadi merasa penyediaan tempat konseling agak lebih banyak, ternyata itu sudah cukup. Tempat konseling dari mungkin hanya fakultas Mas Nabil doang atau semuanya nih? Semua kan kita UMS cuma satu di sini, mungkin bisa diadakan per fakultas. Baik. Mungkin sesi FGD pada sore kali ini mungkin sudah selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Kami sudah mendapatkan tentang data bagaimana atau sejauh mana teman-teman mahasiswa itu mengetahui literasi kesehatan mental di kalangan mahasiswa seperti itu. Oke, selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan semuanya. Jadi teman-teman, kesehatan mental penting bagi diri sendiri. Mental bisa dibentuk karena terkontrol. Hobi bisa menjadi salah satu membantu meredakan tekanan, dan teman berperan penting terhadap kesehatan mental. Baik, mungkin itu saja yang disampaikan oleh konsulen terkait kesimpulan yang sudah kita lakukan diskusi selama kurang lebih berapa ya? 1 jam. Mungkin teman-teman yang ingin minum silakan minum dulu karena sesi FGD sudah selesai, dan saya menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah memberikan jawaban serta pandangan bahkan pengalaman pribadi nih tentang bagaimana literasi kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Dan kami saya dengan rekan-rekan saya mewakili teman rekan-rekan saya mohon maaf jika ada perkataan ataupun kalimat ataupun tingkah laku kami yang sekiranya tidak mengenakan hati teman-teman semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini, apa yang kita dengar itu menjadi ilmu, menjadi manfaat bagi kita semua, bukan hanya di ruang ini, tapi seluruh orang yang membutuhkannya. Semoga apa yang kita dengar itu menjadi ilmu bagi orang lain yang belum tahu
seberapa penting sih kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Nah, mungkin itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.